Halo Tangkurak Squad di seluruh jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Sinema yang ada buat nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam kondisi terbaik ya, amin. Nah, siapa sih yang gak tahu film ini? Walau jadul tapi ya pengen aja buat recaps, nggak tahu ya seru aja gitu, nggak bosan-bosan. Dibintangi kapilancik saya sendiri, Stephen Chow. Banyak adegan yang akan bikin kita bertangkurak ria bersama. So, 1, 2, 3, gaskeun! Oke, tanpa harus banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan marilah kita simak alur cerita dari film Shaolin Soccer. 谁是领队就是秘诀喽。那今年的超级杯应该是志在必得了。不开心的事就不要再提了。好。强兄哥，因右脚踏射失12码受伤之后，你就一直未逢敌手了你。第一天做记者，这个问题还用问啊？ Diceritakan seorang mantan pemain sepak bola bernama Fung yang lagi mencari tim untuk dilatihnya agar bisa mengikuti turnamen nasional yang akan digelar dalam waktu dekat. Fung yang terlihat pincang tampak ambisius karena ingin mengalahkan tim siluman yang dilatih oleh temannya sendiri yang bernama Hung. Kalau kita flashback ke masa lalu di mana Hung dan Fung berada dalam satu tim sepak bola, dikala itu adalah masa kejayaan bagi Fung dan didewakan oleh para fansnya dengan sebutan si kaki emas. Di ruang istirahat, Hung meminta Fung untuk menggagalkan penalti yang akan dilakukannya dengan imbalan cek yang berisi uang. Ya iyalah, masa berisi daun. Awalnya dia menolak, tapi tanpa diduga cek itu diambil dan Fung siap-siap untuk melakukan penalti. Setelah kejadian itu, Fung dikejar oleh para fansnya dan mereka memukul bagian kakinya agar dia nggak bisa bermain sepak bola lagi dan menderita. Dengan keadaan kaki yang pincang, Hung hanya tersenyum dan berpikir bahwa rencana jahatnya telah berhasil. Senyum jahat. Kembali ke masa sekarang, Hung yang terlihat memakai setelan jas dan dikelilingi wadon-wadon cantik. Dan ternyata setelah si kaki emas cacat permanen, Hung lah yang menggantikan posisinya sekarang dan menjadi kaya raya. Gak lama kemudian Hung bertemu dengan Fung yang menyapanya dan ingin menjadi pelatih di timnya. Tapi Hung dengan sombongnya menolak dan merendahkan Fung si kaki emas. 你看看你，现在变成这个德行了。哎，当年打断你腿的那帮人，也是我安排。仁至义尽，便当钱也不少了。强雄，你以为你还可以靠这4个字混饭吃吗？ Fung yang tentu aja merasa kesal, dia pun mencari angin segar untuk menenangkan pikirannya, ditemani sekaleng adem sari dan melihat pertandingan bola di layar TV umum. Kemudian dia bertemu dengan seorang gelandangan yang bernama Sing, dan Sing tiba-tiba mengatakan, menendang bola bukan seperti itu. Sing berkata bahwa seorang pemain bola harus punya tendangan yang kuat dan lebih bagus lagi kalau menguasai kungfu, karena menurutnya dunia ini akan lebih indah jika semua orang menguasai kungfu. Dia pun kemudian ngasih contoh kepada wanita seksi Ambura Hoi yang jalannya kayak bebek yang akan terjatuh karena menginjak kulit pisang. Tapi mendengar pamatuk Sing yang terus mengoceh tentang kungfu membuat si kaki emas marah dan melemparkan kaleng adem sari tadi ke tubuhnya. Tapi kaleng itu pun ditendang oleh Sing dan kemudian Edun. Singkat cerita, Sing yang udah menjual beberapa kaleng bekas nggak sengaja dia melihat wanita penjual roti kukus Cina atau kue mantau. Dia terpukau karena cara membuatnya dengan gerakan Tai Chi dan wanita itu bernama Mui. Si Tangkurak Sing mulai mengeluarkan jurus ajian semar mesemnya. Dia mulai berkenalan dan nyekil pada Mui, tapi dengan tujuan agar dia bisa makan gratis dan dia hanya bayar beberapa sen ditambah sepatu butut miliknya. Boa edan si Sing. 馒头5毛钱一个。馒头刚中有柔，软中又有硬。太极功夫做馒头嘞，给个面子好不好？不好，好，
只见阿妹双臂好利。 Mui ngerasa kesel karena Sing gak bisa bayar dan malah merayunya dengan bernyanyi, hingga membuat seseorang yang kita panggil aja dia Komar, yang punya obsesi menjadi seorang komposer, merasa termotivasi dengan aksi Sing. Hingga pada akhirnya satu persatu mereka yang satu server dengan Komar mulai unjuk skill terpendamnya. Kemudian mereka semua bernyanyi dan bergoyang seperti film India. Wow! Setelah kejadian itu, Shin berpindah saat Sing mendatangi kakak pertamanya yang berjuluk si kepala besi yang bekerja sebagai I.O. di sebuah bar. Sing mulai curhat bahwa cara mengembangkan kungfu Shaolin, yaitu dengan cara bernyanyi, ternyata akan lebih efektif. Kemudian datanglah pemilik bar dan langsung memukul si kepala besi karena telah lupa memesan band untuk malam ini. Dan dia pun menyarankan agar mengkombinasikan kungfu Shaolin, lagu dan tarian. Dan si bos pun menyetujuinya. Shaolin kungfu hao ah. 真的好。我是铁头功，哇哦！我的一个头！ Tapi di tengah pertunjukan mereka berdua disuruh berhenti karena emang pertunjukan mereka enggak banget. Dia yang show, gua yang malu. Aduh. 欢乐的时光过得特别快，有狗腿金刚腿。 Kembali ke Fung yang saat itu masih galau dengan masa depan kehidupannya. Tapi seberkas harapan datang saat dia lagi buang air kecil dan terkejut melihat benda yang gak asing baginya. Yang ternyata adalah kaleng adem sari yang waktu itu dilemparnya ke Sing si kaki besi. Dan ketika Fung menarik kaleng itu, dinding itu roboh dengan sendirinya akibat kuatnya power dari kaleng yang ditendang itu. Kemudian di balik tembok itu ternyata terlihat Sing lagi dikelilingi banyak orang, buntut dari pemukulan di kafe tadi. Dan baku hantam pun terjadi. 但是你们一定要道歉。哎，大哥，这家伙脑部震荡过。 Fung yang ngerasa terpukau kemudian menghampiri Sing dan terlintas dalam pikirannya, gimana kalau kaki Sing yang sekuat besi itu digunakan bermain bola secara formal. 我这是少林的大力金刚腿。 Dari ajakan Fung itu, Sing sangat tergugah. Terlebih dia pengen banget mengembangkan ilmu kungfu dari perguruannya. Kemudian dia mendatangi lagi Mui untuk meminta sepatunya kembali. 扔掉了。当然了。 Dari sana Sing mulai mendatangi semua saudara seperguruannya yang udah punya profesi masing-masing. Di antaranya menemui si kepala besi, kakak ketiga si baju besi, kakak keempat si tangan ringan, kakak kelima si kaki berkait, dan terakhir si tubuh ringan. Itu semua Sing lakukan demi mengajak mereka bergabung ke dalam tim sepak bolanya, walaupun mereka semua menolak dan membuat Sing dan Fung menyerah. 你不用管我，你走吧。我1秒钟几10万，我早一刀砍死你们这俩王八蛋了。 Di luar dugaan, setelah mereka merenung terlebih saat melihat foto kenangan masa dulu, mereka akhirnya berubah pikiran dan kemudian mendatangi Sing dan Fung. Singkat cerita, hari latihan pun tiba. Mereka dilatih untuk bisa menguasai 4 teknik bermain bola, yaitu menggiring, menghentikan, menahan, dan menendang. Sementara Sing fokus dilatih untuk mengontrol kekuatan kakinya dengan cara juggling menggunakan telur kepunyaan si tubuh ringan. 靠，算了吧，60弟。不要分心，继续。 啊！
Kemudian Fung melatih akurasi tendangan Sing dengan cara membidik lingkaran merah yang ada pada dinding. Sampai dia betul-betul bisa dan sangat mahir. Dia mampu mengontrol tendangan dari jarak ratusan meter. Edun. Singkatnya, Fung mengadakan pertandingan persahabatan untuk menguji kelayakan timnya. Dia sengaja menghadirkan tim musuh yang tempo hari sempat baku hantam dengan Sing agar tercipta perseteruan sengit di antara mereka. Dan pertandingan bola itu pun dimulai. Hao. Rencana Fung berhasil, skuad lawan membantai timnya sendiri. Dan di saat terdesak, si kepala besi melambaikan bendera putih tanda menyerah dan memohon untuk membiarkannya pergi ke dokter. Pihak lawan pun memperbolehkannya dengan satu syarat, yaitu memakai sempak milik kapten itu. Dan dengan terpaksa si kepala besi melakukannya walau tanpa harga diri demi menyelamatkan timnya. 投降了！投降了！ 这不是惹我发火吗？ 我是很贱。Melihat kejadian itu, Sing mulai mencoba untuk membuka aura-aura ilmu kungfunya agar bisa hadir saat itu. Dan dengan ajaibnya, semua tim langsung kembali tergerak bersemangat dan mulai percaya diri. Wow! Karena mereka yakin ilmu kungfu mereka telah kembali. Dan akhirnya situasi berbalik. Mereka berhasil memporak-porandakan tim lawan. Halik Syata, Ta Syata. Fung segera mendaftarkan timnya untuk ikut turnamen, tapi ditolak oleh panitia yang menilai timnya nggak layak. Kemudian datanglah Hung yang memperbolehkan Fung bersama timnya bermain, dengan harapan dia bisa mempermalukan Fung di depan masyarakat penggemar sepak bola di kala itu. Sementara itu di tempat rahasia, tim siluman milik Hung melakukan riset dan uji coba dengan cara mengaplikasikan ilmu saintis kepada seluruh tim, agar mereka menjadi manusia kuat dan super. Akhirnya Fung dan tim Shaolinnya melakukan debut pertamanya di stadion, ya walaupun tanpa penonton. Karena emang dianggap tim ecek-ecek yang gak layak buat ditonton. Terlebih tim lawan juga terlihat meremehkan mereka karena bebentukan dan kelakuan mereka yang mahiwal. Aduh. Namun tanpa diduga, gol pertama dari Sing si kaki besi melesat jauh ke dalam gawang lawan yang membuat mereka bengong. Dan dengan mengejutkan, skor akhir dari pertandingan perdana itu adalah 40-0. Wow. 干什么？你又干什么？喂！你干什么？ 什么？40比0。 Pertandingan demi pertandingan mereka lewati dengan hasil kemenangan yang sempurna dan gak pernah terkalahkan hingga sebuah merek sepatu terkenal yang bernama Puma ingin menjadi sponsor utama mereka. Singkat cerita, di suatu malam, Sing yang emang terlihat menyukai Mui mengajaknya jalan-jalan ke sebuah butik. Alih-alih akan dibelikan sesuatu, ternyata Sing hanya menjadi tukang pel di sana. Dan di pagi harinya, Mui datang ke sebuah salon kecantikan berniat untuk merombak wajahnya yang emang buruk rupa itu. Karena dia berpikir bahwa saat itu adalah cinta pertamanya.
要有自信啊！你是最好的，知道吗？放心交给我吧。 Hingga saat malam hari tiba, Mui terlihat tampil beda dengan penampilan barunya yang mirip ondel-ondel. Berharap Sing menyukainya dan bisa menerimanya sebagai kekasih. Tapi ternyata Sing menolaknya mentah-mentah, karena selama ini dia hanya menganggapnya sebagai sahabat untuk selamanya. 那我们之间是爱情吗？我喜欢你。我也喜欢你啊。我们永远都是好朋友。 Keesokan harinya Hung menyuruh Fung untuk datang. Ternyata dia bermaksud menyogoknya dengan uang jutaan dolar agar timnya berhenti dan memintanya bergabung dengan tim siluman. Tapi Fung gak ingin kejadian pengkhianatan di masa lalu terulang dan dia pun tentu aja menolaknya. 谢了，熊哥。不过我怕我受不起。不要老记仇 ，OK？ 球场见。 Akhirnya waktu yang ditunggu itu pun tiba. Pertandingan final antara tim Shaolin Soccer dan tim siluman akan dimulai di sebuah stadion megah dengan ratusan ribu penonton yang menyaksikan. Dan wasit pun meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Di awal pertandingan, tim Shaolin terkejut karena melihat tim siluman ternyata punya kekuatan super. Terlebih saat Sing yang menjadi penyerang kewalahan karena berkali-kali tendangannya ditepis dengan mudahnya oleh kiper lawan. Dari situasi mencengangkan itu, keadaan berbalik dan bola kini mengarah ke kiper tim Shaolin. Si tangan ringan yang bergaya mirip Bruce Lee. Dia terus dihantam tendangan yang super edun dari pihak lawan dan membuatnya nggak bisa bermain lagi. Dan terpaksa si baju besi menggantikannya untuk menjadi kiper.不好意思啊，各位，我要歇一会儿了。残废！动！ Situasi semakin kacau, pertandingan terlihat nggak seimbang karena diketahui ternyata wasit, hakim garis dan semua panitia telah disuap oleh Hung. Babak pertama berakhir dalam ruang ganti mereka mengeluh karena tim siluman curang dan beberapa pemain dari tim Shaolin mundur karena takut terbunuh. Dari kejadian itu akhirnya tim hanya tersisa 8 orang. Hal itu menjadikan perkelahian antara pelatih Fung dengan si kepala besi. 冷静点！ 你们一定不想踢了！ Babak kedua pun dimulai, tim Shaolin betul-betul kewalahan dan terus dikurung oleh permainan tim siluman. Hingga saat si baju besi lagi diserang dan disiksa, tanpa diduga bola itu akhirnya berhasil nempel di perutnya dan mencoba serangan balik, tapi usaha mereka terus gagal. Tim siluman betul-betul melancarkan serangan habis-habisan dan membuat si baju besi nggak kuat menahan tendangan maut dari mereka. Di aksi terakhirnya itu, dia sempat menelepon pacarnya. 其实我爱你。 拖延时间，赢了。 Dan akibat dari tendangan maut itu mengakibatkan tim Shaolin hanya berjumlah 7 orang. Dan sesuai aturan yang berlaku, akhirnya wasit menghentikan pertandingan karena jumlah pemain tim Shaolin kurang 1 orang. Tiba-tiba datanglah seseorang berkepala pelontos, botak, lenang, kabina-binaria mirip Piccolo. Gak lain gak bukan dia adalah Mui yang menyamar menjadi seorang pria. Dia minta mengisi posisi penjaga gawang yang saat ini kosong. Tapi dengan kepolosannya itu dia malah...
mempermalukan dirinya sendiri. Kitik. Saat pertandingan dilanjutkan, Mui melakukan kesalahan lagi dengan mengarahkan bola ke arah musuh, yang mengakibatkan dia harus siap menerima tendangan maut dari tim siluman, yang ternyata mereka menggunakan obat doping dari Amerika. Dengan tendangan pamungkas berjurus serigala berwajah domba, akhirnya tendangan pun gak bisa dihindarkan, tapi tanpa diduga. Dengan jurus Tai Chi-nya, Mui bisa dengan mudahnya menahan bola dari tendangan yang super edun itu. Dan dia langsung mengumpan bola kepada Sing. Dengan jurus gagak ngakak melambung terbang bersama burung pipit. Anjir, nggak caprak. Dan akhirnya... Akhirnya tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dan sukses menjadi juara di event turnamen tingkat nasional itu. Dengan perasaan haru, bahagia juga sedih, mereka semua akhirnya bisa merasakan momen paling berharga yang gak pernah terbayangkan sebelumnya. Kini kungfu menjadi sangat populer dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian, tamat. Ya, film dari Stephen Chow emang selalu bikin ngakak sih. Kekonyolannya itu yang khas banget gitu loh. Susah banget ditemuin di aktor-aktor lain. Dan yang saya tahu tuh, film dari Stephen Chow itu ada Kung Fu Hustle, terus God of the Gambler. Nah, gimana kalau selanjutnya kita bahas? Setuju nggak? Coba ketik di kolom komentar, oke? Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah: gak ada yang salah jika kalian punya mimpi yang besar, tapi perjuangkanlah mimpi itu semaksimal mungkin dan sekuat tenaga untuk bisa meraihnya. Yakinlah gak ada usaha yang sia-sia, semua itu pasti ada hasilnya. Sukses dalam hidup gak ada yang instan. Untuk itu jangan pernah mengharapkan kesuksesan jika Anda sendiri mengeluhkan prosesnya. Oke bradku semuanya, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu, salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi hula atuh.